tapi juga bergaul keluar. Itu pasti. Maka edukasi tentang segala reproduksi itu sangat penting. Nah, bagaimana penyakit menular itu bisa menular mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul-Akhwat-Fiddin. Hari ini tim Mutalifun Alwan sedang berada di Aula Pemberantasan Buta Aksara Quran. Ya, sesuai dengan informasi, hari ini ada kegiatan sosialisasi kesehatan tentang kehamilan, melahirkan, ibu menyusui, dan tentang pencegahan stunting. Nah, kenapa kegiatan kesehatan bisa diadakan di Aula Pemberantasan Buta Aksara Quran? Langsung sajalah kita tanya-tanya ya kepada koordinator dari Aula Pemberantasan Buta Aksara Al-Quran, yaitu Bapak Eri Sirait. Kita cari Bapak Eri Siraitnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sesuai dengan informasi di grup ya Pak ya, hari ini ada kegiatan di aula. Ya kan, kalau kemarin kita di alam, hari ini kita kembali ke aula. Iya Pak ya. Nah, tapi Hakim lihat ini pesertanya perempuan Pak, Nisa ini ya. Iya. Iya kan, karena narasumbernya juga Hakim lihat perempuan. Ini sebenarnya kegiatan apa Pak? Mungkin kan Ikhwanul-Akhwat mau tahu. Gini, hari ini kita adakan sosialisasi kepada jemaah ya yang belajar di Aula Pemberantasan Buta Aksara Quran ini. Ya, karena memang Aula Pemberantasan Buta Aksara Quran ini bukan hanya mengajarkan tentang ilmu agama juga kan, ya, tentang bab-bab yang lain juga diajarkan. Satu di antaranya ini di sini sekarang diadakan pertemuan sosialisasi tentang ibu hamil sampai dengan menyusui, melahirkan, menyusui, dan seterusnya gitu. Nah gitu. Makanya pesertanya perempuan semua ya Pak? Benar, iya. Iya. Jadi kebetulan kan jemaah kita kan juga banyak ibu-ibu kan, ya, banyak perempuan-perempuan yang masih masa produktif. Iya. Nah, bagi mereka kan perlu itu, kan gitu. Gimana nanti cara merawat bayi atau mungkin merawat bayi di dalam kandungan sampai melahirkan usia dan sebagainya gitu. Nah, kalau Iwan Hakim tahu kemarin kan ada satu video ya. Iya benar, sama Milina ya. Iya betul. Nah, itu kan Milina ngangkat tentang bagaimana mengawal bayi itu kan dari mulai kandungan sampai seterusnya itu secara substansial kan gitu. Iya betul. Hari ini kita memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu untuk mengawal bayi dari mulai kandungan sampai dan seterusnya itu secara fisik lah ya. Oh, berarti dari sisi kesehatannya ya. Benar. Nah, ini kan kita undang narasumbernya dari tim medis ya. Tim medis. Ya, untuk memberikan sosialisasi tentang itulah menjaga kehamilan dan seterusnya itu. Iya. Tadi ada juga kita dengar pembahasan tentang stunting ya Pak ya. Ya, stunting ya, pencegahan gizi stunting. buruk ya, tentang gizi buruk. Berarti yang Hakim lihat ini bahwa peserta didik di Aula Pemberantasan Buta Aksara Quran itu dipersiapkan bukan hanya secara substansinya atau bukan hanya secara keilmuan agamanya saja, Semua. tapi dari sisi kesehatan juga dikawal ya Pak ya. Semua yang memang dibutuhkan ya kan, dibutuhkan di jemaah itu memang ya kita sampaikan lah apa banyak ilmunya kan gitu. Ya terlepas kita ambil narasumbernya entah dari mana-mana ya kan, tapi setidaknya kebutuhan untuk itu terpenuhi gitu. Jadi bukan secara substansi aja, tapi secara ekstensi, fisik dan segala macam itu juga. Karena itu juga perlu ya Pak ya. Iya. Oke. Berarti peserta didik di sini nggak cuma dibekali ilmu agama, Enggak. jadi Pak, Iya. ilmu kesehatan sampai nanti anak-anak itu sehat, bebas stunting gitu-gitu ya Pak. Iya. Pak, kalau belajar ngaji, belajar baca Quran ini kan gratis Pak. Benar. Kegiatan ini berbayar nggak Pak? Ya tinggal kita kan panitia tinggal koordinasi dengan tim medis kan gitu. Nah, ternyata mereka siap. Ya ada juga tim medisnya itu dari jemaah ada. Iya. Cuman mungkin ada yang perlu lebih dalam lagi dalam penyampaiannya. Mungkin nanti kita ambil lagi dari ya kalaupun memang harus dari luar kita ambil dari luar seperti itu gitu. Oh, yang kompeten ya Pak ya? Iya, artinya selama itu masih menjadi kebutuhan jemaah, ya kita upayakan. Benar. Seperti Karena itu ya. satu hal yang sangat perlu yang merasakan. Ya. Jadi mengawal pertumbuhan bayi bahkan dari perut ya Pak ya. Oke. Kalau gitu nanti boleh nggak Pak lebih dalam nanti ngobrol sama para narasumber kesehatan? Bisa. Nanti Gitu ya? bisa kita minta
kita lah ya, Ya. untuk narasumbernya apa butuhnya sosialisasi ini kan. Iya betul. Biar lebih dalam pembicaraannya mungkin kan gambaran. Benar. Jadi Iwan Olahwat yang nggak bisa ada di sini mungkin bisa sedikit berbagi gitu ya, ilmunya gitu Pak ya. Bisa nanti kita upayakan. Ya siap kalau gitu. Setelah ini kami izin meliput ya Pak ya. Oke. Kalau gitu. Oke. Ya, Iwan Olahwat Idin tadi obrolan bersama Pak Aris Rais selaku koordinator Aula Pemberantasan Acara Quran. Kita sudah diizinkan untuk meliput kegiatan hari ini dan insya Allah nanti kita akan berbincang sedikit ngobrol tentang kesehatan bayi, kandungan dan lain sebagainya dengan narasumber yang hari ini mengisi acara di sini. Ikuti terus sampai selesai videonya, jangan skip karena bakal ada ilmu bermanfaat buat Iwan Olahwat sekalian. Ya, Iwan Olahwat Fiddin, kali ini kita bersama narasumber untuk kegiatan hari ini yaitu praktisi kesehatan. Kita langsung tanya kira-kira apa sih dasar dari kegiatan ini atau mungkin urgensinya pentingnya kegiatan ini diadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan kakak siapa? Dengan Triani Ulansari, tapi biasa panggil Neng ya. Panggil Neng, jadi Kak Neng ya. Boleh. Kakak atau ibu nih ya? Enaknya aja lah. Oh enak ya kakak aja lah ya. Oke Kak. Jadi tadi kami tim Mutalifun Alwan udah ngobrol sama Pak Sirait kan tentang kegiatan ini. Nah langsung aja dari sisi kesehatannya mungkin ya. Sepenting apa sih Kak kegiatan ini, sosialisasi ini diadakan gitu? Atau kenapa sih diadakan, harus diberi edukasi pada nisa-nisa, pada perempuan-perempuan tentang sosialisasi hari ini? Monggo. Kok kalau ditanya seberapa penting, sangat penting. Sangat penting. Iya. Kenapa? Karena ibu itu bisa kita bilang banknya investasi. Investasi untuk, kalau kita lihat luasnya, untuk dunia ya. Iya. Karena ibu itu mengandung dan melahirkan. Iya. Maka kalau banknya saja tidak tercukupi, maka tabungannya tidak akan menjadi baik hasilnya. Oh, nggak sesuai harapan lah. Iya. Oke. Jadi sekarang kita kalau ambil di ruang lingkup kita seputar risalah ini, bukannya kita mengharapkan kelahiran generasi risalah berikut ini harus yang berdaya saing hebat. Otaknya harus cerdas, Ya, badannya sehat. fisiknya harus oke. Iya, iya. Setidaknya kekebalan tubuh itu harus ada. Iya, iya. Jadi kalau tidak kita lakukan penyuluhan kepada ibu-ibu, kepada nisa-nisa di kalangan risalah, maka kita akan tertinggal jauh oleh lingkungan luar. Luar saja boleh oke untuk masalah kelahiran anak. Iya. Kita ruang lingkupnya kecil loh. Betul, betul, betul. Jadi yang kecil ini harus bisa kita bentuk sebaik mungkin, serapi mungkin. Karena apa? Kalau seandainya kita memiliki generasi cikal bakal yang oke lahirnya, maka risalah pun akan semakin oke juga perjalanannya. Iya, saya sepakat. Terus kalau dari pandangan kakak lah tentang kondisi kekinian, kondisi hari ini dari nisa-nisa kita untuk pengetahuannya sendiri tentang kehamilan, kelahiran atau nutrisi segala macam lah kan kesehatan. Gimana menurut kakak? Arti pengetahuan itu apa masih terlalu awam atau masih kurang sekali atau gimana? Masih sangat terlalu awam. Masih terlalu awam ya, masih Iya. banyak mungkin menganut mitos-mitos gitu ya kan tentang Iya. kesehatan. Saya rasa kalau mitos masalah kebudayaan enggak ya. Oh, Tapi enggak ya. pola pikir yang membuat mereka tuh contohnya gini deh. Yang kita khawatirkan itu kan pada saat proses menyusui juga ya. Selain termasuk ke sana ya? Iya. Selain proses pada saat dia hamil, bahkan menyusui itu kita khawatirkan. Saya sering mendengar bahasa begini dari para ibu-ibu ini. Iya. Aduh Bu, ASI saya nggak keluar. Bu, ASI saya kering. Bu, bla-bla lainnya. Jadi kalau cara berpikir aja sudah seperti itu, mindsetnya salah, maka kedepannya pun salah. Jadi bukan hanya sekedar budaya yang mau dirubah ini, tapi mindset. Jadi orang yang udah pakai kepikirannya itu intelektual pun bisa begitu. Udah intelek, bisa begitu gitu. Iya, iya. Berarti memang sangat perlu sekali lah sebenarnya ibu-ibu atau calon ibu mungkin. Iya, bahkan sudah dibekali ya. Iya. Karena saya lihat ada beberapa remaja putri juga yang ikut ini ya. Wajib. Jadi kalau remaja putrinya saja nggak kita benahi nih,
mereka kan cikal bakal jadi ibu. Jadi mulai dari remaja, karena remaja ini kan mereka ini sudah pasti pola makan kurang baik. Betul. Kalau nggak kita didik, Iya. pola asuh kita nggak bener, Iya. termasuk pola makannya, ilmu tentang kesehatan di diri Iya, mereka, betul. maka nanti generasi berikutnya yang mereka berikan pun akan buruk juga. Karena apa? Wanita itu mengalami menstruasi dalam sebulan sekali, setidaknya itu mengeluarkan darah sebanyak 250 cc per bulan ya. Per bulan. Iya, per bulannya. Jadi kalau seandainya mereka tidak diperbaiki pola makannya, gizinya, maka hemoglobin itu akan kurang. Iya. Kalau hemoglobin ada di bawah, pada saat mereka nanti siap menikah dan siap hamil, maka kekurangan hemoglobin dan bayi pun, ingat ya, darah itu adalah pengantar nutrisi toh. Iya, betul. Jadi kalau seandainya nutrisi tidak tersalur dengan baik ke janinnya, maka perkembangan janin di dalam tubuh sampai akhirnya lahir pun akan bermasalah. Jika lahir dengan masalah, maka perkembangan ke depannya pun akan bermasalah. Jadi ternyata jauh bahkan sebelum hamil ya Kak ya. Dari mulai menstruasi gitu ya, produktifnya itu ya. Iya. Sudah dipersiapkan dari makanan semua. Iya. Karena kebanyakan yang hari ini kan yang aku pahami ya, itu orang fokus ketika memasuki masa hamil saja dijaga makanannya. Padahal justru jauh sebelumnya ya Kak ya. Iya. Makanya kenapa kita kalau pemerintah itu ada lakukan edukasi untuk catin, calon pengantin. Iya. Karena sebenarnya pemerintah itu sedang menggerakkan mengurangi angka stunting itu dengan cara yang menikah itu tuh harus benar-benar siap dan matang. Salah satunya usia harus 20 tahun. Itu ke atas. Mengaruh. Karena apa? Selain masalah hemoglobin ya. Iya. Masalah tulang itu juga terganggu. Ingat, pertumbuhan tulang manusia itu sampai di usia 20 tahun. 20 tahun. Jadi kalau seandainya si wanita ini hamil Di bawah di 20. usia bawah 20 tahun, kita buatlah usia 17 tahun. Iya. Walaupun sebenarnya banyak ya yang menikah di usia 15. Iya benar, ya pernikahan kan? dini benar. Pada saat mereka hamil, maka pertumbuhan tulang mereka stop. Karena mereka ada yang sedang bertumbuh tulangnya dalam tubuh mereka. Maka stop pertumbuhan tulang mereka. Resikonya apa? Terjadilah kelainan panggul atau panggul sempit. Resikonya apa? Operasi seksio. Iya kan? Nah, kalau seandainya dia diseksio, resikonya apa lagi? Perkembangan bayi pun bisa terganggu karena orang seksio itu mudah stres, iya. Karena rasa nyeri yang hebat. Iya. Terus orang seksio ini mobilisasinya kurang. Karena rasa nyeri yang hebat pula. Betul. Maka apa? Kalau mobilisasinya kurang, maka bisa jadi menyusui itu kan jadi kurang. Stres kok jadi bertambah. Akhirnya apa? ASI nggak keluar dengan maksimal. Jadi sangat-sangat dibutuhkan edukasi untuk nyisa-nyisa risalah. Iya. Saling terkait ya, iya kan? Saling terkait sampai nanti mengaruhnya ke masa menyusui juga. Persiapan justru dari pranikah ya? Iya. Sebelum nikah ya? Sebelum nikah udah bahkan dipersiapkan. remaja. Semua wanita yang sudah menstruasi usia masa subur, maka wajib mendapatkan edukasi tentang kesehatan. Inilah yang kita lakukan hari ini ya, untuk para peserta didik di Aula Madrasah Mutahsyarah Quran ini. Bahkan jangan sampai mereka melahirkan, sampai anak mereka nanti usia 2 tahun seharusnya kita dampingi. Yang kita bicarakan ini termasuk dalam materi yang disampaikan ya? Oh gitu. Jadi biar membangkitkan kesadaran ini untuk nisa-nisa, untuk mempersiapkan nanti gitu. Kalau mau generasi atau keturunan yang sehat secara jasmani, ya ini ilmunya gitu Kak ya. Oke. Jadi walaupun singkat lah ngobrolnya, tapi udah ada membuka wawasan lah kalau Hakim pribadi ya. Membuka wawasan untuk ini sebenarnya ini loh kayak gini. Oh apalagi yang hari ini ikut gitu kan sampai sore nanti Kak ya. Alhamdulillah. Kalau gitu mungkin bisa dilanjutkan kegiatannya Kak. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya. Itu semoga bermanfaat buat yang nonton nanti juga termotivasi kan untuk nanti mungkin ke depan ketika ada yang minta lagi untuk sosialisasi yang sama boleh kita undang lagi kemari. Boleh dan harapannya pun yang sudah mendengarkan di sini bisa menyampaikan kepada keluarga-keluarga yang ada di rumah. Iya benar. Nggak berhenti di dia ya. Edukasi itu terus berlanjut. Siap. Ke keluarga mereka di dalam rumah. Iya. Jangan hanya ada di
ruangan ini aja. Iya, jangan berhenti di dia gitu ya. Betul betul biar nyebar ilmunya. Oke. Itu sekali lagi terima kasih Kak. Kesempatan ngobrol-ngobrolnya. Insya Allah nanti kita ketemu di kesempatan berikutnya. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Ya, Ikhwan Walaupidin, itu tadi video kita bersama narasumber hari ini, yaitu Praktisi Kesehatan Kak Neng tadi ya, ngobrol tentang pentingnya ilmu persiapan untuk memiliki keturunan yang sehat. Dimulai ternyata dari masa subur, itu masa menstruasi, dari situ. Oke, terima kasih telah menonton videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bin Nasrin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.